Halo guys, welcome back to this channel. Kita lanjut ya di network security ya, masih di cakupan network security. Tapi sekarang ya, gua akan menjelaskan beberapa attack ya, beberapa serangan ke sebuah network ya. Jadi video sebelumnya kita membahas tentang defense-nya, apa-apa aja. Sekarang kita bahas attack-nya. Ya sebenarnya kebalik ya, harusnya attack dulu baru defense. Tapi ya attack ini jauh lebih sulit ya daripada defense secara demo dan secara pemahaman juga. Jadi ya gue balik supaya apa ya, supaya kalian bisa mendapat yang lebih mudah terlebih dahulu, baru yang mendapatkan yang lebih sulit gitu. Jadi ya rekomendasi gue sih setelah menonton video ini ya, kalian menonton video sebelumnya yang tentang network security ya, tentang defense dan lain sebagainya. Oke, jadi ini network attack ya. Gua bagi jadi 3 ya. Jadi ada yang pertama itu reconnaissance, terus ada attack-attack yang umum ya. Jadi ini sebenarnya nggak masuk kategori apapun ya. Kemudian em, ini adalah DOS attack ya. Jadi gua akan jelaskan dulu dari yang pertama ya, reconnaissance ini apa. Jadi ketika hacker itu ya teman-teman, dia punya workflow, dia punya ada flow-nya sendiri. Bagaimana sih cara melakukan hacking gitu ya. Jadi yang pertama itu biasanya dia melakukan reconnaissance dulu ya. Dia akan reconnaissance itu berarti apa ya? Mendapatkan informasi sebanyak mungkin gitu ya. Jadi nanti ada namanya active reconnaissance sama passive reconnaissance, dan hal tersebut ya akan gua jelaskan di modul lain ya. Tapi di sini gua tekankan bahwa reconnaissance itu hanya untuk mendapatkan informasi aja ya. Jadi belum keserangan ya. Tapi ya hal ini juga harus dilindungin gitu ya, meskipun apa namanya, meskipun masih belum terekspos keserangan, tetap harus ada defense ya terkait reconnaissance ini. Jadi sama aja ya, misalkan ada maling ya, ada perampok yang ingin merampok rumah kita gitu. Jadi dia reconnaissance dulu nih ya, dia lihat-lihat rumah kita. Oh, pintunya di sini nih, jendelanya di sini. Terus apa namanya, kamarnya di sini dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kan kita juga nggak memperbolehkan kan ada orang tidak dikenal ya yang masuk ke rumah kita terus lihat-lihat nih, oh ruangan ini gitu ya, meskipun dia nggak mencuri apapun itu. Jadi ya kita tetap nggak percaya kan ya kalau ada orang yang seperti itu ya. Even kalau rumah kita di kompleks ya, kompleks rumah-rumah mahal tuh ya, biasanya ada satpamnya kan, biasanya tanya tuh, kamu kesini ngapain gitu, kamu penghuninya nggak, kalau nggak bukan penghuninya ya nggak boleh masuk meskipun cuma lihat-lihat gitu ya. Ada yang se-strict itu ya. Jadi itu gunanya untuk mencegah reconnaissance atau mencegah pendapatan informasi sebelum attack gitu ya. Karena informasi itu sangat berharga ya teman-teman di dunia hacker tuh. Jadi ya informasi itu ya apa ya? Kalau kalian bisa mendapatkan informasi jauh lebih mudah untuk melakukan hacking seperti itu. That's why pencurian data itu sangat banyak dilakukan ya, karena ketika data itu dicuri bisa dijual dengan harga yang sangat-sangat mahal ke para hacker. Oke. Okay? Jadi itu eh ya, jadi kita bisa melakukan reconnaissance nanti ya. Nanti kita akan juga demo di suatu network ya, atau di suatu host. Kemudian common attack ya, attack-attack pada umumnya. Oke, sebelum itu gue coba ke yang bawah dulu ya. DOS attack. Jadi DOS attack itu, ini DOS itu singkatan dari denial of service. Jadi artinya adalah service yang um, penolakan sebuah service. Jadi misalkan nih ada klien ya, terus ada server atau service, sama aja ya. Jadi ketika klien ini mau request ke server, dia menolak ya. Dia karena lagi down atau gimana. Jadi ini adalah attack di mana kita bisa membuat server ini down ya. Nah, ini biasanya attack-nya itu barbar ya, atau sangat aktif gitu. Jadi sangat mudah terlihat oleh IDS ya, atau IPS, Intrusion Detection System dan Intrusion Prevention System ya. Jadi ada macam-macam ya caranya. Ini adalah subsetnya dari DOS ya. Terus ini adalah teknik-tekniknya nih
Ya, nanti kita akan bacain satu-satu. Kemudian common attack ya, ini attack pada umumnya ya, yang tidak termasuk kategori ini dan ini gitu ya. Jadi yang pertama ada art poisoning ya, man in the middle attack. Jadi ini yang nanti kita akan coba demokan ya. Terus ada rogue AP, ini adalah kita mempunyai suatu router ya, wireless router yang sama persis dengan router lainnya. Jadi nanti kita akan lihat juga ya. Terus ada IP spoofing di mana kita bisa membohongi IP kita berapa. DNS poisoning di mana kita melakukan attack di DNS server. Oke, kita masuk yang pertama ya, reconnaissance. Jadi di reconnaissance ini kita akan menggunakan software ya, namanya Nmap ya. Ini aja dikali Linux ya. Sorry, ini N-nya ketutupan kursor ya. Aslinya Nmap. Jadi software ini dia bisa melakukan scanning ya ke sebuah network ya. Jadi network kan ada range of IP-nya ya, dari sekian sampai sekian. Terus dia juga bisa melakukan scanning ke host ya. Host itu ya satu server gitu ya, satu IP doang gitu. Dan dia tuh bisa melihat port ya, port apa aja yang terbuka, atau misalkan kita lagi menjalankan service apa gitu ya. Terus bisa juga dia men-scanning OS ya, kayak nama hostname dan lain sebagainya gitu ya. Jadi banyak ya, banyak opsi-opsi Nmap ini. Gua nggak akan terlalu detail di sini ya. Mungkin gua akan detailkan di modul cyber security. Tapi di Nmap ini kita juga bisa melakukan mau aktif atau mau pasif ya. Jadi kalau aktif itu kita bisa aktif reconnaissance itu lebih ke apa ya? Kita bisa membaca lebih banyak ya, mendapat informasi lebih banyak, tapi chance untuk ketahuan si servernya ya, ketahuan si korbannya itu lebih gede ya daripada pasif. Kalau pasif itu lebih kayak kita snoopy gitu ya, kita diam-diam gitu, tapi informasinya ya nggak sebanyak aktif. Tapi mungkin resiko untuk ketahuan server lebih pasif ya. Tapi kita nggak akan mencoba ini ya. Kita hanya mencoba melakukan scanning host ya. Host dan port apa aja yang kebuka gitu ya. Jadi nanti network itu juga bisa ya teman-teman ya. Oke. Nah sekarang gue coba buka kali Linux dulu ya. Buka VM-nya dulu. Nah sembari berjalan ya, gue akan mencoba menyalakan server di sini ya. Misalkan paling gampang ya, pakai Python aja ya. Pakai Python 3 HTTP server, dimana kita bisa mengakses file-file. Oke. Nah, dia mengakses ke 80. Nah, gue juga mau melihat IP gue sekarang berapa. Oke, 20.102. Oke, kita coba login ke kalinya. Oke. Nah, sekarang kita coba pakai Nmap ya. Jadi perintahnya gampang ya, komennya. Cuman Nmap ya, terus IP-nya aja gitu ya. Ini IP kita di 20.102 ya. 20.102. Oke, kita tunggu ya. Biasanya agak lama ya, karena cara kerja Nmap itu adalah dia mencoba lakukan apa namanya open connection ya ke masing-masing port yang terkenal gitu. Nah, contoh ini nih, dia melihat di komputer gua Mac ini ya, dia itu ada port 80 yang terbuka ya HTTP. Dia bisa tahu service HTTP gitu. Terus mungkin HTTP karena ini 80 ya. Kemudian ini ada 5432 ya, service Postgre. Ya, gue juga lagi menjalankan Postgre gitu. Karena ya bekas gua ngajar tentang relational database ya. Jadi ada port 5432 gitu. Nah, itu teman-teman untuk Nmap ya. Sekarang coba gua matikan yang ini. Hanya membuktikan aja sih kalau itu nggak ngarang gitu ya. Oke, kita Nmap lagi. Nah, 80-nya hilang ya teman-teman. Nah, gimana halnya kalau misalkan kita membuka web server di let's say port 3000 gitu ya. Nah, port 3000 itu juga umum ya sebenarnya teman-teman untuk melakukan debug. Jadi, kadang programmer tuh lalai ya, kadang dia melakukan debug tapi lupa matiin servernya gitu. Jadi, ya jatuhnya bisa dihack gitu ya. Jadi dengan terbukanya port kayak gini ya teman-teman. Nah ini nih ya. Tapi ini gue juga nggak tahu kenapa service-nya PPP ya. Jadi dengan terbukanya port, si hacker tahu tuh pintu masuk untuk melakukan hacking ke IP ini berapa gitu ya. Ke mesin ini berapa. Jadi, oh dia bisa masuk lewat HTTP nih. Let's say misalkan web server kita ada yang buggy gitu ya. Atau yang gampang di-exploit sama hacker.
Kemudian PostgreSQL juga bisa dia masuk gitu. Dan ini gue juga nggak tahu kenapa ya. Kayaknya nih service-nya macOS atau Apple ya. Jadi ya kita bisa ignore aja gitu ya. Oke, itu untuk reconnaissance ya teman-teman. Jadi komputer lain tuh bisa mengetahui IP kita ya. Itu open di port berapa aja gitu. Even dia juga bisa network ya. Jadi nanti network itu dia memberikan satu summary ya. Host ini dia buka port apa aja gitu. Dan seterusnya ya. Even dia juga bisa lihat MAC address. Ya gampang sih lihat MAC address ya. Oke. Kemudian ini attack-attack yang lumayan umum ya. Sorry. Attack-attack yang lumayan umum yang pertama adalah R spoofing ya atau R poisoning sama aja. Jadi let's say di sini ada dua orang yang orang legit yang sedang berkomunikasi lewat router. Nah, si attacker itu bisa seolah-olah ya menjadi router ini ya. Jadi dia bilang nih, oh sekarang gua si router loh gitu. Terus dia juga bilang ke sini nih, sekarang gua si router loh. Let's say router itu CCCC ini ya, MAC address-nya. Jadi nanti dia ya akan ARP cache-nya dia akan diupdate. Jadi dianggap routernya tuh si ini gitu ya. Dia juga menganggap routernya si ini gitu. Jadi ini dia nanti nggak dapat traffic tuh. Ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk up spoofing. Ya. Kemudian roach AP ya, atau access point. Jadi let's say di sini ada WiFi router ya, router WiFi. Di sini ada beberapa device yang connect ke sini ya. Nah, kemudian ada orang jahat nih ya, hacker, dia punya access point itu sama kayak WiFi router lah ya. Dia juga punya IP yang mimik ya. Dia mimik maksudnya MAC address-nya itu disamain gitu. Dan dideketin proximity-nya dengan WiFi router yang ada. Jadinya nanti dia ya device-device yang lebih dekat jaraknya dengan si Rocky AP ini dia akan melakukan koneksi ke sini ya, nggak ke sini lagi secara otomatis nih ya. Jadi nanti kita bisa ya kita sebagai hacker lah ya, sebagai hacker yang mungkin yang baik ya, ya kita bisa melihat message ini ya, message dari sini ke device yang udah kita pasang di sini ya. Jadi apapun kita bisa monitoring nih di sini nih ya. Jadi ini MAC address-nya sama, SSID-nya sama gitu. Ya. Kita akan belajar banyak ya di video-video tentang video tentang WiFi ya, wireless. Terus ini IP spoofing ya. Jadi ini attacker ya, dia tuh real IP-nya 1111 nih, tapi dia nge-spoof atau menipu ya. Dia dengan menulis ini, dia 3333 destinasinya ke 2222 gitu. Nah, ini let's say dia internet terus masuk ke router ya. Masuk ke sebuah network nih. Nah, di sini source-nya 3333, destinasinya 2222 ya. Dia benar nih ya, ngirim ke 2222. Nah, tapi karena source-nya 3333 ya, si korban ya. Ini bukan korban yang benar-benar korban. Korbannya banget itu ini sebenarnya ya. Jadi si victim ini hanya sebagai alat aja ya. Jadi misalkan ke 222, nah dia akan mengirimkan message ke 3333 nih, bukan ke 111 gitu ya. Ya, jadi ini targetnya ya. Ini adalah si apa namanya si eh korbannya gitu. Si apa korban yang dibuat untuk lompatannya ya lah ya. Dia memanfaatkan ini seperti itu ya. Jadi bisa apa kayak gini ya. Jadi bisa bisa aja nanti si korban ini ya yang dimanfaatkan dia bisa aja mengirim sesuatu data yang malicious atau virus ya ke target yang beneran. Jadi nanti target beneran misalkan dia berhasil mendapatkan sumbernya, ya yang ngirim virus ini siapa gitu. Nanti dia yang kena ya. Padahal aslinya dia yang ngirim. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Terus DNS poisoning ya. Ini ya kita udah tahu DNS ya. Jadi di mana si hacker dia bisa inject fake DNS entry ya. Jadi misalkan youtube.com ya.
di 111 misalkan ya. Nah, tapi ini realnya ya. Tapi misalkan hacker itu punya website sendiri ya yang mirip-mirip YouTube ya. Si UI-nya persis ya, sama persis sama YouTube. Tapi dia memaksa si klien untuk login gitu. Let's say dia bilang, oh session lu udah expired, login lagi dong gitu ya. Tapi sebelum itu dia udah mengganti ini ya, youtube.com-nya misalkan jadi 2222 gitu. Jadi nanti ketika dia ketik youtube.com, dia diarahkan ke sini nih, bukan ke sini. Nanti dia bisa lihat username sama passwordnya ya. Kira-kira seperti itu untuk attack-attack yang umum pada umumnya ya di network. Jadi nggak hanya 4 ya teman-teman, ada banyak banget ya teknik-teknik untuk melakukan serangan ke sebuah network. Jadi kita akan mencoba ya demo ARP poisoning ya. Jadi di sini gue butuh 3 komputer sebenarnya. Ya macOS yang lagi gue operasikan sekarang. Terus kali Linux sudah on ya. Tapi Windows ini ya gue coba onin dulu. Oke. Jadi untuk Windows gue coba taruh di sini aja. Oke. Oke, kita login dulu ya. Nah, jadi kita udah ada tiga, tiga komputer ini ya. Let's say, karena kita pakai VM. Nah, sekarang gini, gue akan membuat HTTP server di macOS ya. Pakai Python ya, kayak tadi. Terus di sini gue akan mengakses macOS ini ya. Sebagai browser di sini ya. Pakai client, HTTP client ya. Nah, ini adalah komunikasi yang benar, yang legit gitu. Sedangkan dia itu adalah attacker ya. Dia adalah attacker. Dengan ARP poisoning ya, dia bilang kayak gini nih. Ya, gua Windows loh gitu. Terus ke browser gua macOS loh gitu ya. Jadi nanti dia berkomunikasi ke sini ya. Si browser akan komunikasi ke sini, si macOS akan komunikasi ke sini. Ya, nanti dia bisa memonitoring antar eh dua ini ya. Dua komputer ini gitu. Jadi namanya poisoning ya, kita memberi racun kepada ARP cache-nya ya. ARP cache-nya masing-masing komputer gitu. Ya, karena ya sebenarnya ARP cache ini gampang di replace ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini caranya ya. Caranya adalah di Kali Linux kalian download yang install dulu ya software yang namanya Ethercap ya. ETTERCAP. Oke, harusnya ini dulu ya. Harusnya ini dulu ya. Nah, kita bisa melakukan dengan sudo ya. Sudo ethercap -g. Oke. Nah, nanti muncul nih ya window ethercap-nya. Nah, kemudian oh sorry. Kemudian oke. Ini as is dulu ya, seperti ini. Terus kita buka satu command line lagi. Nah, di sini ya ada namanya si proxysnet IPv4 IP forward ya. Jadi ini adalah ya kita nanti akan belajar lebih banyak di OS ya, materi OS. Jadi ini itu kita akan jadi Kali Linux ya akan mencoba sebagai router nih sekarang. Dia bisa men-forward IP packet ya, sama seperti router. Jadi sekarang dia value-nya 0 teman-teman ya. Kita mau ubah ini jadi 1 ya. Jadi sekarang kita bisa melakukan konfigurasi ya Kali Linux seolah-olah dia sebagai server gitu ya. Jadi kita masuk ke sudo dulu ya supaya kita dapat permission-nya ya. Kita masukin ke sini. Nah, sekarang kita coba lihat isinya. Nah, sekarang udah 1. Berarti sekarang dia udah siap jadi router ya. Jadi penengah, man in the middle attack ya. Jadi goal dari kita apa sih? Goal dari kita adalah kita mau melihat ini ya. Komunikasi ini ya. Oke. Nah, sekarang kita udah mencoba jadi router, kemudian ethercap-nya ya. Kita pilih interface-nya, interface-nya ETH0 aja ya. Dan ini kita centang ya. Oke. Nah, sekarang kita klik ini ya, host-nya. Jadi ini adalah available host yang ada ya di dalam
network ini, seperti itu. Oke, ini kenapa cuma satu ya? Harusnya ada banyak host list-nya. Oke. Oke, kita coba lihat IP address yang ada di sini ya, yang di macOS. IP-nya adalah 192.168.20.102. Ya, ini belum ada nih. Oke, udah ada 20.102. Yang Windows, kita coba lihat ya. IP-nya 20.105, teman-teman. Ya, ini belum ada nih. Nah, ini udah ada ya. Nah, jadi sekarang kita akan menentukan target kita ya. Ada dua target ya. Jadi pertama macOS kita ya, 102. Itu target 1 ya. Kemudian yang ini, yang Windows, itu target 2. Ya, sekarang kita bisa mengunci target yang pertama adalah macOS, target yang kedua adalah Windows. Seperti itu ya. Kita masih belum mengirim paket ini ya, paket maliciousnya. Kalau I'm Windows and I'm macOS ya. Nah, kemudian kita bisa buka ini nih ya. Kita siap-siap dulu ya buka ini, buka si Wireshark ya untuk melakukan monitoring. Ya, kita buka dulu Wireshark-nya. Terus kita pilih interface. Nah, ini coba kita taruh yang macOS ya. Berarti IP address-nya adalah 192.168.20.100. Oh, 100 berapa tadi ya? Gue lupa. 102 ya. 102. Oke, kita enter. Ya. Oke. Terus kita langsung jalankan aja ya. Jalankan ininya ya. Jalankan ininya. Oke. Dengan cara klik yang di sini ya. Terus ARP poisoning. Terus oke aja. Oke. Nah, ini coba gua hapus dulu ya. Kalau mau melihat paket-paketnya nih, seru nih. Nah, ini ya, dia melakukan itu tadi nih. Gua si macOS sama gua si Windows. Nih. Ya, jadi yang dua ini sekarang di sini. Ya. Nah, ini duplicate use of IP ini ya. Jadi dia bisa ngedetek nih ada duplicate use-nya. Ya, tapi somehow dia nggak ngeblok gitu ya. Nah, oke, kita kembali ya ke attack serius. Ya. Nah, sekarang kita akan coba ya. Ini kan si Mac-nya ya. Dia udah belum menjalankan ya. Kita coba jalankan server ya di 80. Oke. Di Windows kita akan coba connect dengan yang ada di macOS ya. 2.120, 100, 102 ya. Kita enter. Nah, ya, dia berkomunikasi dengan si macOS-nya ya. Sekarang kita lihat yang di Kali Linux nih. Oh, dia tidak ke-capture ya, teman-teman. Coba kita lihat lagi. Oh, sorry, 168 ya. Nah, 168 ya. Nah, ini kelihatan nih ya. Jadi si ini ya, 105, si Windows, dia komunikasi sama yang 102, si macOS ya. Kita bisa lihat nih isinya, HTTP gitu ya. Terus responsnya, ini kan request ya. HTTP request, HTTP response. Nah ini nih ya, file not found. Ya. Nah ini HTML-nya kita bisa lihat semua ya. Jadi ini bahaya ya teman-teman ya. Jadi that's why ya, encryption itu sangat penting ya. Dan satu hal lagi bahwa ini tuh gampang sekali untuk dihack ya. ARP poisoning ini. Jadi ya, kalian harus hati-hati ya apabila kalian connect ke public wifi ya. Kalian di cafe, di Starbucks atau dimanapun di public wifi harus banget menggunakan protokol yang udah terencrypted. Ya, caranya gimana? Kalau ke website, kalian pastikan ada lambang gemboknya, ya. Itu pasti encrypted dan man in the middle attack ya hampir mustahil ya mengetahui isinya. Kemudian bisa saja satu hal lagi ya, kalian pakai yang namanya teknologi VPN ya, karena dia bisa secara otomatis mengencrypt meskipun kalian pakai HTTP ya. Jadi ya VPN itu nanti kita belajarin ya di video selanjutnya.
eh ya itu aja teman-teman ya. Itu adalah bahayanya ya, apabila kita memakai protokol yang tidak aman di network yang tidak aman gitu ya. Jadi network yang tidak aman ya seperti public wifi, protokol yang nggak aman seperti HTTP atau telnet atau apapun lah yang tidak ada standar encryption di dalamnya ya. Oke, sekarang kita akan hapus aja nih, kita akan stop ya demonya. eh Ya, gua nggak akan mencoba ke host-host lain ya, karena ini orang sesama kos ya. Jadi, gua adalah hacker yang ethical ya, teman-teman. Ya, gua adalah hacker yang ethical. Oke, jadi ini demo art poisoning ya. Oke, next adalah defense-nya nih gimana ya. Defense-nya untuk per masing-masing attack. Jadi art poisoning defense-nya gimana? Defense-nya adalah art entry-nya kita harus setting up static ya. Jadi ketika udah di-assign sekali, ya udah nggak bisa di-assign lagi ya. Tapi ya ini merepotkan sih sebenarnya. Kemudian ada app spoofing detection software. Ini ya biasanya ya diinstal ya, namanya software diinstal ya. Ada toolsnya. Kemudian network segmentation ya. Jadi membagi-bagi network ke network yang lebih kecil ya. Itu ya bisa mengurangi lah ya, mengurangi resiko attack. Jadi tapi ya tidak mengurangi 100%. Kurang efektif lah ya sebenarnya. Terus security awareness and monitoring ya. Seperti awareness tadi yang sudah gue jelaskan di yang sebelumnya. Edukasi ya tentang awareness, harus pakai protokol yang encrypted dan sebagainya. Kemudian yang Rogue AP ini ya. Rogue AP caranya yang pertama ada IPS ya, yang untuk khusus wireless ya, kita install. Kemudian physical security. Jadi kita mungkin bisa memasang tembok gitu ya. Memasang tembok yang anti sinyal gitu. Jadi misalkan di sini ada router ya. Ada router, ini ada device, ada device. Misalkan ada tembok rumah nih ya, tembok rumah. Ya. Kemudian ini ada Rogue AP nih, ada orang yang iseng nih di sini ya. Jadi kan dia ya namanya WiFi itu ya nggak searah ya, menyebar ke semua arah. Jadi kalau bisa temboknya ini yang bisa memantulkan si sinyalnya gitu ya. Jadi ini nggak bisa masuk nih ya. Kira-kira seperti itu physical security. Ya biasanya efektif di kantor sih ya, di perkantoran atau di company-company besar ya. Terus ada scan wireless ya secara regularly dan juga network access control. Jadi mengontrol siapa aja device-device yang bisa connect. Seperti itu ya. And then IP spoofing defense ya. IP spoofing yang tadi ya, yang lompat-lompat tuh ke korban-korbannya ya, yang ini ya. Caranya adalah increase filtering. Jadi difilter ya. Jadi begini. Jadi biasanya kan si router itu nggak peduli source-nya teman-teman ya. Misalkan router ini nih, gua hapus dulu ya teman-teman. Saya nggak peduli source ini ya, dia cuma peduli gimana caranya gue bisa mendapatkan ini gitu. Nah, jadi ada namanya ingress filtering. Jadi ketika dia dapat source yang nggak ada di network ini ya, ya dia di drop aja gitu. Karena udah pasti attack gitu ya. Terus ada namanya itu ingress ya, ingress filtering. Karena memfilter paket yang masuk ya. Yaitu di sisi routernya biasanya ya. Terus ada namanya ingress ya. Ingress itu ketika paket itu keluar ya. Ingress filtering biasanya sih ada di victim ini ya. Jadi ketika ada paket yang dia tuh destinasinya mengarah ke network yang di luar victim ya, di luar si ini, dia langsung di drop. Let's say 3333 kan apa namanya? Ya most likely nggak ada di dalam satu network yang sama sama victim ya, seperti itu. Ya, itu untuk ingress filtering. Terus security features juga harus nyala ya. Contohnya ya mungkin seperti host-based firewall dan lain sebagainya ya. Oke, terus DNS poisoning ya, kita udah bahas DNSSEC, kemudian validating resolver. Ya ini sama aja kayak DNSSEC ya, mirip-mirip. Terus, nah ini nih, yang penting juga adalah regular update dan patch. Jadi DNS software itu juga bisa kadang bagi ya.
Dengan adanya DNS poisoning ya, ini udah pasti vulnerable ya, udah pasti bisa di-attack. Jadi ini harus diperkuat ya pertahanannya DNS server ya dengan cara tadi regular update dan patch. Jadi kalau ada software update harus diupdate secepat mungkin ya. Terus juga ada network monitoring dan anomaly detection ya. Ini ya eh, seperti biasa lah ya, seperti defense pada umumnya. Tidak spesifik ke DNS poisoning. Oke, itu untuk beberapa tipe attack. Sini attack yang agak spesifik ya kategorinya yaitu DOS attack. Di mana DOS attack itu gunanya untuk mendownkan ya, membuat down sebuah server dengan cara menghajar aja ya, barbar gitu ya, menghajar paket-paket yang banyak ya. Contohnya ini ya. Contohnya yang pertama ada di DOS ya. Jadi di DOS itu subset dari DOS. D-nya apa? D-nya itu distributed ya. Distributed. Jadi DOS itu teman-teman ya. DOS itu misalkan ini attacker ya. Saya hacker ya. Hacker ini victim gitu. Jadi ini dia akan mengirimkan banyak sekali paket ya. Bahkan ribuan per second ke victim. Jadi nanti dia panas gitu ya. Dia akan berat loadnya terus dia down ya. Mati. Jadi orang lain ya, ya victim juga sih ya, orang lain yang mau mengakses ini nggak bisa gitu. Bayangkan aja victim di sini itu adalah sebuah bank ya. Dia attack, banknya down, ketika dia perlu ya transfer uang cepat, nggak bisa ya, nggak bisa connect seperti itu. Distributed itu apa? Distributed itu ya lebih lebih jahat lagi dari ini ya. Dia hostnya ada banyak ya. Hostnya ada banyak, mengirim paket yang banyak juga. Even lebih jahat ini ya. Jadi defense di sini harus banyak ya. IDS harus dipasang, IPS harus dipasang ya. Dan ini ya biasanya namanya adalah botnet ya. Botnet. Biasanya adalah komputer-komputer kecil yang berhasil dihack ya dan dikontrol oleh si botmasternya, si hackernya. Terus dia bisa secara otomatis mengirim ini gitu. Ya. Jadi ini ya hostnya biasanya ada ribuan juga ya di DOS attack. Oke. Okay? Ya dia ada centralized command control servernya, ada botnetnya, dan ini ada victimnya ya. Kemudian ada SYN-float ya. Ini kan SYN kan ya tipe paket di layer 4 ya di protokol. Jadi membanjiri dengan SYN paket. Jadi kita tahu kalau TCP ya itu ada three-way handshake ya. Jadi ada SYN, terus dia balas dengan SYN ACK ya kan. Terus si ininya juga ACK lagi. Ya, jadi ini cuma membanjirin SYN aja nih ya. ACK-nya dia enggak. Jadi SYN terus. Ya, dia kan mengirim SYN ACK tuh, ya kan servernya. Tapi dia nggak ngirim ACK. Ya, jadi ini kayak menunggu gitu ya, dikacangin ya si servernya, dikacangin gitu. Akhirnya dia down karena capek mental gitu ya, dikacangin terus. Jadi ya portnya juga terbuka ya. Ini kan juga open port nih. Dia juga mau inisiasi service ya. Dia udah oke, gue buka open portnya di sini. Portnya terbuka banyak ya. Bayangkan nih kalau ada ribuan. Port kan cuma sampai 65 gitu ya. Bayangkan kalau ada ratusan ribu gimana ya. Jadinya down. Oke, itu tuh SYN float, terus ICMP float. Itu ya kita pakai ICMP ya, layer 3 nih. Ini layer 4 nih layer 3. Echo request, echo reply ya. Pakai ping gitu ya. Pingnya dibanyakin banget ya. Jadi nanti bisa down ya. Jadi mirip-mirip ya. Metodenya mirip-mirip, cuman beda di layer-layernya aja. Oke, ini cara mencegahnya gimana? Sebenarnya lebih mudah ya, perbesar tamengnya aja sebenarnya seperti itu ya. Jadi SYN float itu dia kan pakai TCP ya tadi ya, mekanismenya seperti tadi yang udah gue jelaskan. Terus ini objektifnya untuk uh, mengeksploitasi dan membuat capek ya server resource-nya seperti memori dan sebagainya. Defense-nya menggunakan timeout untuk half open connection ya. Jadi misalkan ada seperti ini ya, dia nggak kirim ACK, dia bisa melakukan timeout. Misalkan 100 milisecond dia nggak kirim ACK, dia akan langsung drop ini gitu ya. Seperti itu. Terus melimit half open connection dari single IP address. Jadi half open connection itu seperti tadi ya. Seperti ini terus ini ya. Itu half open connection. Belum ACK. Ininya belum.
Jadi ya melimit dari satu single IP address saja gitu ya. Kalau misalkan ada IP address yang gini dia nggak bisa ya atau ditolak. Oke. Terus ICMP float ya. Dia float the target with ICMP echo request packet ya, ping packet dengan high rate tanpa menunggu reply-nya. Ya, sama lah ya objektifnya. Nah, ICMP bisa dilakukan dengan rate limiting ya. Jadi ada service lagi namanya rate limiter ya, dimana masuk ke rate limiter ini ya. Ini biasanya ada server di belakang ya. Ada servernya, terus ini biasanya dari luar ya, dari internet masuk ke rate limiter dulu, baru ke server. Nah, jumlah koneksi yang masuk ke rate limiter ini infinite ya, tidak terbatas. Mau berapapun boleh. Ya. Tapi core di sini ya. Nah, ini baru kecil-kecil nih ya. Baru misalkan hanya 100 TPS ya, transaction per second yang masuk ke server. Jadi servernya nggak mati ya. It's okay, limiter mungkin dia punya defense yang kuat banget ya, tamik yang kuat banget, tapi di sini dia cuma menguatkan dikit-dikit aja supaya servernya juga berfungsi dengan baik dan aman seperti itu ya. Terus pakai firewall juga bisa ya, di filter ICMP packet. Jadi dia nggak mau bolehkan adanya ICMP packet sama sekali ya, dia nggak ada ping sama sekali gitu. Atau completely ya disabling ICMP request. Nah, jadi mungkin kalian bingung, gunanya ping kan buat apa ya? Cuman misalkan kita mau ping google.com gitu. Ya ini gue close dulu aja ya. Kita mau ping google.com. Nah, ini kan dia ini ya, kita mau echo request, terus ini echo reply ya. Buat apa dinyalakan ini gitu ya? Karena kan bisa dimatikan buat mencegah adanya pintu lagi bagi hacker untuk masuk. Jadi ping itu gunanya untuk melakukan network troubleshooting ya. Jadi ketika ada masalah di google.com, kita bisa secara cepat ya mendeteksi di mana masalahnya. Jadi ketika kita disable ICMP ya memang lebih secure, tapi ketika ada masalah ya akan lebih susah untuk merecovernya. Jadi ada namanya mean time to recover ya teman-teman. Itu adalah matrix juga yang dipakai oleh most of the service ya. Jadi mean time to resolve itu harus sekecil mungkin ya. Jadi dengan adanya ICMP packet kita bisa melakukan troubleshooting lebih cepat sehingga kita resolve problemnya bisa lebih cepat juga ya. Terus UDP flood ya itu oh tadi nggak ada di kamar ya. Jadi sama aja ya teman-teman sama yang lain. Jadi dia mengirim UDP paket yang banyak ya. Jadi nggak ada handshake ya. Nggak seperti TCP. Nah, random port ya. Portnya banyak tapi random ya. Nah, jadi hostnya ketika dia dapat port ya. Ini misalkan victimnya ya. Dia akan ngecek apakah portnya kebuka atau enggak ya. Kan dia fire and forget kan UDP itu. Jadi misalkan ke port 3000 gitu. Jadi victimnya ngecek 3000 gue buka nggak? Oh ternyata gue nggak gitu. Tapi kan ngecek itu perlu waktu ya. Dan ketika ada banyak ya dia akan jadi down juga ya. Karena banyak ngecek portnya. Ya sama aja lah ya objektifnya. Rate limiting ya. Pakai rate limiter. Terus pakai firewall juga. Terus ya pakai IDS ya. Ya tipikal lah ya sama device-device yang lain. Oke, itu aja teman-teman untuk network attack ya. Jadi kita udah belajar tentang reconnaissance, terus tentang DOS attack, di mana kita membuat servernya down ya. Dan juga kita udah belajar mengenai attack-attack yang common ya. Kita juga udah demo, kita menjadi man in the middle attack-nya hacker ya. Jadi ilmu-ilmu yang gua kasih di video ini, please jangan digunakan untuk kejahatan ya teman-teman. Untuk belajar it's okay ya. Kalian pakai VM, belajar sendiri is okay, tapi jangan pernah dipakai untuk melakukan hacking ke orang lain ya. Itu bisa membahayakan orang lain or even kalian sendiri ya apabila kalian ketahuan ya. Apabila amit-amit orang yang kalian hack adalah orang yang jago juga ya. So, itu aja ya teman-teman untuk video kali ini. Thank you dan tonton sampai akhir. See you next video ya. Bye.